Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu fadlil wudu'i wal ghurrul muhajjaluna min atharil wudu'i. Ini adalah bab keutamaan wudu. Wal ghurrul muhajjaluna, dan orang-orang yang bermuka cerah, muhajjaluna yang menggunakan gelang cahaya, itu min atharil wudu'i, dari bekas wudu. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir qala raqitu ma'a Abi Hurairah. Aku naik bersama Abu Hurairah ala dhahril masjidi, ke atas atap masjid. Fatawaddoa, lalu aku berwudu. Faqala, maka berkata Abu Hurairah, inni sami'tun nabiyya, sungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, yaqulu, Nabi bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, umatku dipanggil di hari kiamat, ghurran, dalam keadaan bercahaya mukanya, muhajjalina, dan dalam keadaan bergelang tangan dan kakinya, min atharil wudu'i, dari bekas wudu. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu minkum dari kalian, ayyutila gurratahu, memanjangkan gurrahnya atau bekas wudunya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Ini bab tentang keutamaan wudu dan juga keutamaan orang-orang yang disebut sebagai gurrah muhajjalin. Gurrah itu jamannya agor. Agor itu asalnya kuda-kuda yang memiliki bulu putih. Jadi kalau kuda hitam semuanya. Kemudian di bagian wajahnya ada yang putih, seret gitu. Nah, itu mahal banget tuh, cakep. Gurrah. Nah, kuda hitam semuanya, kemudian atau warnanya satu warna, kemudian di sebelah kakinya itu, kaki depan atau belakang, kakinya itu ada tanda seret putih, hitam seret putih kakinya. Itu asalnya muhajjalin tuh itu. Jadi semacam gelang, semacam gelang yang ada di kaki, atau kaki belakang atau kaki depannya kuda. Jadi kalau kita ya di tangan atau di kaki. Itu namanya tahjil, hajarin. Ini hadis Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasannya Nabi bersabda, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat ini akan dipanggil dalam keadaan gurron. Gurron itu dalam keadaan mukanya bercahaya. Muhajjalin, tangannya ini ada gelangnya, min atharil wudu, karena bekas wudunya. Ulama menjelaskan wudu ini memang termasuk khususiyah atau keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada juga yang mengatakan umat-umat terdahulu juga wudu, tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak, yang wudu bukan umat terdahulu, tapi para nabinya ya. Para nabi dan orang-orang khusus itu wudu, tapi umatnya enggak. Umatnya tidak ada yang disyariatkan atau diberikan ajaran wudu ini. Jadi hanya para nabi dan orang-orang khusus, seperti Siti Sarah misalnya, istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri. Jadi kata Rasulullah, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Inilah wuduku dan wudu nabi-nabi sebelumku. Tapi para nabi aja. Jadi umat-umat sebelumnya, umat-umat nabi sebelumnya enggak ada syariat wudu. Jadi enggak ada ajaran wudu. Mohon maaf. Ini khusus. Mohon maaf banget ya, waktu abang jelasin yang Siti Maria Titia itu kan dari Kristen Koptik ya. Nah itu kan saya cari data tuh Kristen Koptik kayak apa ya. Nah itu mereka sebelum ibadah masuk gereja ini wudu dulu deh, saya ngeliat deh. Tapi dia kaki dulu gitu, terus baru apa. Tapi emang urutannya beda sih. Kalau kita kan kaki belakangan ya. Terus nanti masuk gereja dia ada berdiri, terus dia sujud gitu bang. Apa persamaan syariatnya begitu ya? Mungkin kalau memang iya wudu, memang ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan bahwa wudu ini adalah khususiyah atau keistimewaan untuk umat ini. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak, umat terdahulu wudu juga. Umat terdahulu wudu juga. Tapi kalau yang mengatakan
pendapat yang berpendapat bahwa wudhu ini adalah khususiyah atau kekhususan untuk umat kita, maka dia bilang yang wudhu hanya nabi-nabinya, tapi umatnya enggak. Ini kalau pendapat yang mengatakan bahwa wudhu adalah kekhususan umat kita, umat Nabi Muhammad. Umatku, kata Nabi Muhammad, nanti akan dikumpulkan, akan dipanggil di hari kiamat ini dengan keadaan gurrah muhajjalin, mukanya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya. Maka hendaklah kalian berwudu dan memanjangkan gurrahnya. Abu Hurairah ketika mengajak sebagian tabi'in, berarti ini ya, sebagian tabi'in ini kemudian mencontohkan wudunya, wudu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana wudu Nabi Muhammad? Jadi Abu Hurairah mempraktekin wudunya itu saat dia basuh mukanya. Nah, sampai sininya nih kena. Nah, bagian sini kena. Namanya nih adud. Ini kena. Maaf, bukan adud. Ini kena bagian sini muka. Sini kena, sini kena. Jadi dilebihin. Inilah yang nanti jadi gurrah. Inilah yang nanti jadi cahaya. Jadi bukan mukanya tapi ini ya, justru ini bercahaya. Semacam ya, kalau mukanya cahaya kan nanti jadi nggak kelihatan gantengnya, nggak kelihatan bedanya bangsain sama saya. Lah kok cahaya semua? Ini enggak, mukanya kelihatan ada ini, mukanya tetap bangsain dibangsain. Ya saya bangun, tapi ada cahayanya semua di sini. Ada cahaya. Amin nggak Pak? Ada cahayanya semuanya. Demikian juga tangan. Tangan ini muhajjalin istilahnya. Muhajjalin. Nah, ulama berbeda pendapat batas tahjil atau batas panjangnya wudhu sehingga disebut tahjil atau disebut bergelang nanti di akhirat itu sampai mana? Ada yang mengatakan ya pokoknya dilebihin aja ya sampai sini, sampai pangkal lengan, katif istilahnya. Kalau kaki lebihin saja, cuma jangan sampai ke ini lutut, jangan sampai ke lutut. Jadi bagaimana? Ya paling enggak sepertiganya. Kalau di lutut sepertiganya, di betis gitu. Begitu juga ini namanya adut, lengan atas. Lengan atas jangan sampai sini juga, tapi sini lebihin. Ini untuk untuk menghargai pendapat Imam Malik, karena Imam Malik itu pakai dasar hadis juga yang lain mengatakan bahwa ada hadis yang menyebutkan hada wudu'i faman, kata Rasulullah, inilah wudu. Kalau siapa yang berlebih dari ini maka sungguhnya dia telah menyalahiku. Jadi nggak boleh banyak-banyak, benar kalau Imam Malik. Dia cukup, yang penting sikutnya kena. Jangan lebih. Jangan, tapi sepertiganya aja, segini habis sini. Nah ini yang nanti jadi gurrah. Mohon maaf sih, apa saya pernah baca, apa saya salah baca gitu ya. Ini saya sampai sekarang masih lupa deh. Nah, ini katanya leher boleh dibasuh juga sih Pak. Katanya nanti kalau di akhirat kalau kita punya dosa di sabuk kaki, oh ini ada bekas wudhu, mau di sini bekas wudhu. Terus kalau ini mau digantung, kita kalau misalnya punya salah gitu nanti hukuman gantung di akhirat, oh ini lehernya bekas wudhu juga, jadi kita los gitu Bang, nggak kena itu tuh. Aneh nih semua yang leher itu Bang, dibasuh leher, apa saya salah baca apa gimana ya? Betul lah, memang itu ada pendapat ulama yang mengatakan itu. Tapi saat leher jangan jadikan itu sebagian basuhan wudu kita gitu. Nah, ini dibahas juga di Fathul Mu'in. Ada yang mengatakan bahwa ngusap leher itu dia dari pas ngusap kepala selesai kayak gini, atau pas gini pas telinga selesai di gini. Nah jangan dijadikan seperti itu, jangan dijadikan itu sebagai satu kesatuan dari basuhan-basuhan yang ada dalam wudu, jangan. Iya, zaman dulu ada yang begitu. Ya, memang diajarin oleh ulama. Nah kalau mau jangan dijadikan satu paket dengan itu. Terus bagaimana? Udah basahin aja. Dan memang semua athar wudu itu barokah. Ya kan, ke baju pun begitu. Kalau kita selesai wudu jangan andukin, ya, ambil aja, cepet-cepetin aja ke inian kita, ke pakaian kita. Sebelah. Iya, tapi sunnahnya langsung. Iya. Kiri langsung kan. Ada yang sebelah ya. Belum gitu.
Jadi harus satu. Iya, jangan langsung. Kalau seperti kuping, hidung, langsung. Jadi jangan satu-satu belah kanan, kanan dulu ah. Nah, sunnah kanan, habis kanan lubang kiri, jangan. Lah, itu ini ya. Langsung. Kalau ini langsung. Kalau yang wudhu langsung dari kolam lah, Hmm. pernah tuh ke pesantren saya ajar ini Bogor ya, wudhunya kita ngambil begitu, dia kan buang di situ lagi kayak kolam gede gitu. Iya. Kalau memang kolamnya gede banget, nggak apa-apa, nggak. Lagi pula udah kan nggak najis itu ya. Cuma jember. Iya. Tapi kalau kumur biasanya enggak, buangnya ke bawah. Cuman kayaknya pada di sini juga. Oh, Sama iya. kayak apa sih kayak kolam gede gitu. Di tengahnya musola. Kalau buka mau mandi kadang-kadang ber. Jadi pada ngambil begitu ya. Kalau di samping, ini masih satu ini. Jadi Iya. orang nyemburnya kolam lagi ya. Itu walaupun gede tapi kayaknya geli juga bah ya kali ini. Ya. Iya. Tapi tetap sah ya Bang. Tetap sah, asal begini. Kolamnya itu harus banyak, lebih dari 2 kolah. Kemudian tidak berubah. Tidak berubah sebab air yang mustamal itu. Kalau berubah, maka jadinya mustamal juga. Mustamal nggak sah buat wudhu. Habis makan jengkol doang tuh. Katanya sekarang udah nggak bisa dipakai. Kalau misalnya ada yang bisa Iya. Hah? nggak bisa bawa. Iya, makanya saya bilang sunnahnya begini. Yang sunnah itu langsung aja. Karena lu jepit, wangi jepit langsung set gitu. Geber Iya, gua. Bang, kalau saya selama ini kan nggak tahu ya, Bang. Jadi kadang-kadang saya sikat di satu bagian sendiri gitu, buat leher gitu. Iya, barokah itu bekas wudhu itu barokah. Sama ini Bapak kalau air hujan tuh ya langsung katanya obat ya Bang ya gitu. Benar nggak tuh? Tapi Benar. lainnya Obat. Rahmah, iya obat bisa. nah, Langsung ya? langsung ini tanpa Jadi hati. Jangan pakai talang, tapi jangan dari talang maksudnya. Langsung. Nah, langsung. Ya. Takutnya di talang ada Gue ranjau. kalau laki kosong, air hujan tuh maksudnya laki hidup. Tapi kalau Air kalau hujan kalau udah laki. jadi tapi kalau udah jadi aki jangan buat wudhu. Melepuh nas. Aki, apalagi aki sir. Babul la yatawaddu minasyak wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Air hujan langsung.